حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. Hadirin Bapak Jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentu kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini, berupa nikmat iman dan nikmat Islam yang paling besar yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, taufiknya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama kembali menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Tentu ini adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita menjalankan ibadah kembali, kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, salawat serta salam tentu senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya, yang semestinya menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan ini, sehingga dengan itu kita bisa mengikuti jejak, kita bisa mengikuti tata cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa Al-Quran mampu mengubah kehidupan seseorang siapapun dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi mukjizat dan kedahsyatan daripada Al-Quran adalah mampu mengubah kehidupan seseorang siapapun dia. Kehidupannya yang sebelumnya mungkin kurang baik, kehidupannya mungkin yang sebelumnya tidak terarah, namun dengan arahan dan pedoman yang ada di dalam Al-Quran akan sangat mampu mengubah seseorang kepada yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada umat manusia, kepada seluruh manusia. Seyogyanya bahwa Al-Quran itu tidak hanya menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim dan seorang mukmin, tetapi semestinya dan Al-Quran itu ditujukan untuk menjadi pedoman
dan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan umat manusia. Dan terlebih adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, maka dia wajib menjalankan segala perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan wajib kemudian dia menjauhi segala hal-hal yang diharamkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran terkait bagaimana Al-Quran itu menjadi suatu jalan yang lurus, suatu petunjuk dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah sampaikan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, adalah petunjuk jalan yang lurus. Maka dari firman ini, dari ayat ini, semestinya membuka hati kita, membuka pikiran kita, bahwa tidak ada petunjuk ataupun pedoman dalam kehidupan ini yang lebih lurus dibandingkan dengan Al-Quran. Maka inilah yang kita imani, inilah yang kita yakini, bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul petunjuk, betul-betul pedoman kehidupan yang lurus, yang mesti kita jalankan, yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Quran itu menjadi sebuah penenang, menjadi sebuah yang memberikan kedamaian di dalam hati dan jiwa setiap seseorang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Tentu kita dalam kehidupan ini banyak merasakan kegelisahan ketika kita diberikan ujian oleh Allah, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa gelisah, jiwa kita merasa tidak tenang. Kedamaian begitu sulit kita rasakan ketika kita ditimpa problematika, ketika kita diuji dengan permasalahan yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Maka salah satu yang menjadi penyejuk hati kita, penenang hati kita, yang memberikan ketenteraman di dalam hati kita adalah mempelajari Al-Quran, adalah bacaan Al-Quran. Maka ini yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan asma Allah, disebutkan kalimat Allah, wajilat qulubuhum, maka ada getaran di dalam hati dan jiwa mereka. Ketika mendengar asma Allah, ketika mendengar alam Allah ataupun kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada rasa bergetar di jiwa dan hati mereka. Lantasan apa? Karena kekuasaan dan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka ketika mendengar kalimat Allah, ketika mendengar asma Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan juga Allah sampaikan di dalam ayat ini, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Nah, ayat-ayat di sini bisa jadi kalamullah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga berbentuk kekuasaan Allah dari bentuk alam, keindahan alam yang kita lihat,
Maka ini juga merupakan ayatullah, ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan atau apabila kita membaca Al-Qur'an, wajilat qulubuhum ayatuhu zadathum imana. Dengan hati kita bergetar, hati kita merasa sejuk, hati kita merasa tenang, maka disitulah letak zadathum imana, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita misalnya pergi rekreasi alam, ketika kita melihat keindahan alam yang sangat luar biasa, yang begitu indah ketika kita melihat, dan dengan situ kita mengucapkan subhanallah ataupun masya Allah atau Allahu Akbar, kita merasakan kedahsyatan kekuasaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan keindahan alam yang kita lihat. Maka di situ juga berlaku zadathum imana. Keimanan kita bertambah pada saat itu, ataupun keimanan kita semakin tinggi, semakin menguat pada saat ketika hati kita merasa getaran terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang menjadi ataupun yang memberikan perubahan dalam kehidupan seseorang adalah Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa kisah yang kemudian sering disampaikan, kisah yang mungkin sudah masyhur di telinga kita, atau bahkan kita sudah pernah membaca, mendengar bagaimana kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima agama Islam. Ada seorang sahabat yang sebelum dia memeluk agama Islam, sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat lantang dan sangat terdepan menentang ajaran ataupun agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa sahabat ini, Bapak? Yang sangat keras, yang sangat lantang menantang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menerima agama Islam. Sahabat Umar bin Khattab. Kalau kita lihat bagaimana sejarah masuk Islam Umar bin Khattab ini, yang sebelumnya dia sangat lantang sekali dan sangat keras sekali untuk menantang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu ketika dia merasa perpecahan yang dialami oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang di sekitarnya, pada penguasa-penguasa terpecah pada saat itu, dia berpikir bahwa yang memberikan perpecahan dan perselisihan di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu dia berpikir karena perpecahan ini timbul ataupun datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki niat ataupun tujuan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia berpikir seperti itu, dia ambil pedangnya, dia keluar dan dia kemudian berjalan dengan begitu cepat supaya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah-tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, dan kemudian Nu'aim bin Abdullah ini berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, mau kemana kamu? Kenapa kamu berjalan begitu terburu-buru? Mau kemana?" Maka kemudian Umar bin Khattab ini menjawab kepada Nu'aim bin Abdullah, "Saya mau mencari Muhammad." Karena pada saat itu dia belum masuk Islam. "Saya ingin mencari Muhammad dan saya akan membunuh dia." Karena apa? Karena yang memberikan perpecahan, perselisihan di antara
kaum musyrikin pada saat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikir seperti itu. Sehingga ketika dia akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpikir perselisihan dan perpecahan di antara mereka akan selesai. Maka saat itu kemudian Nuaim Abdullah menjawab, sebelum engkau membunuh ataupun mendatangi Muhammad, sebaiknya terlebih dahulu kamu urus keluargamu. Karena dia belum tahu bahwa adiknya yang bernama Fatimah sudah memeluk agama Islam, sudah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Maka seketika itu juga dia semakin marah, dia semakin jengkel. Karena apa? Karena mengetahui adiknya sendiri telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adiknya yang bernama Fatimah sudah memeluk agama Islam. Lantas kemudian yang awalnya dia ingin mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berbelok. Dia menuju rumah adiknya. Dan kemudian ketika sampai di rumah adiknya yang bernama Fatimah, dia ketuklah kemudian pintu. Dan sebelum dia masuk rumah itu, dia sudah mendengar ada suara-suara yang jarang dia dengar, yang bahkan belum pernah dia dengar. Maka ketika dia masuk ke dalam rumah Fatimah adiknya ini, lantas kemudian Umar bin Khattab ini bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang telah kalian bacakan tadi? Suara apa yang saya dengarkan di luar sebelum saya masuk?" Maka kemudian Fatimah ini tidak mau menjawab. "Kami hanya berbicara biasa saja." Akan tetapi karena awalnya Umar bin Khattab ini sudah mengetahui bahwa Fatimah adiknya dan juga suaminya Sa'id bin Zaid ini telah memeluk agama Islam, dia pun melampiaskan amarahnya kepada suami Fatimah ini dan kepada adiknya Fatimah. Dia sampai memukul Sa'id bin Zaid dan sampai memukul adiknya Fatimah. Lantas kemudian Fatimah mengatakan langsung di depan Umar bin Khattab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya benar bahwa saya telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya telah memeluk agama Islam. Maka mendengar dua kalimat syahadat yang dibacakan adiknya Fatimah ini, Umar bin Khattab pun kemudian terdiam. Dan kemudian dia merenung, dia terdiam. Dan ketika saat itu dia melihat sebuah lembaran yang disembunyikan oleh adiknya Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab itu bertanya, "Lembaran apakah itu?" Fatimah ini pun menjawab, "Ini adalah suhuf, ataupun lembaran tulisan ayat-ayat Al-Quran." Karena pada saat itu Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang ini. Baru lembaran-lembaran saja. Maka Fatimah kemudian memberikan lembaran suhuf itu kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kemudian membaca. Karena sahabat Umar ini memang secara kepribadian dia adalah seorang yang sangat cerdas. Karena dia juga seorang penguasa pada saat itu yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji seperti minuman khamar ataupun berjudi dan sebagainya. Sehingga ketika suhuf ini diberikan oleh Fatimah kepada Umar bin Khattab, kemudian dia membacakan tulisan yang ada di dalam suhuf ini. Kira-kira surat apa Bapak yang dibacakan oleh Umar bin Khattab ini? Surat Toha. Surat Toha. Kemudian dia membacakan Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Itulah yang kemudian yang tertulis di dalam suhuf itu. Dan ketika selesai membaca ayat surat Toha ini, tangannya bergetar. Tangan Umar bin Khattab ketika
memegang suhuf ini merasa bergetar, merasa tersentuh hatinya, maka disitulah kemudian benih-benih hidayah itu muncul di dalam hati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang awalnya begitu keras dan sangat terdepan ketika menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia membaca ayat Al-Qur'an itu, ketika dia sudah melihat sendiri dan membaca sendiri bagaimana kedahsyatan daripada firman-firman Allah di dalam surat Thaha yang dia bacakan itu, maka bergetarlah hatinya sampai kemudian tangannya pun bergetar ketika memegang suhuf itu. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian dia bertanya kepada Fatimah, "Di manakah Muhammad sekarang?" Fatimah ini masih tidak mau menyampaikan ataupun mengatakan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Saya tidak akan memberitahu. Kalau niatmu ingin mencelakakan Nabi Muhammad, kalau niatmu ingin membunuh Nabi Muhammad, maka saya tidak akan memberitahu di mana keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar mengatakan kepada Fatimah, saya tidak akan mencelakakan Muhammad. Maka disitulah kemudian Fatimah menyadari bahwa dia sudah mendapatkan benih-benih hidayah dari bacaan ayat Al-Quran yang dia baca. Maka kemudian Fatimah ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad sekarang berada di Darul Arqam. Ada tempat namanya pada saat itu Darul Arqam, salah satu rumah tempat di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Rasulullah. Karena pada saat itu dakwah itu belum secara terang-terangan. Masih secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada setiap orang. Nah, pada saat itu kemudian Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, dan pada saat itu di Darul Arqam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabat yang lain, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk pamannya juga Hamzah di dalam Darul Arqam itu. Maka Umar bin Khattab kemudian mengetuk pintu Darul Arqam, dan kemudian salah seorang sahabat melihat dari pintu bahwa yang di luar itu adalah Umar bin Khattab. Maka apa yang dia katakan? Mereka merasa takut karena melihat Umar bin Khattab itu datang ke Darul Arqam dengan membawa pedangnya. Karena orang-orang pada saat itu tahu bahwa ketika Umar bin Khattab sudah membawa pedangnya, maka orang-orang akan merasa takut. Maka Hamzah mengatakan kepada sahabat yang melihat Umar bin Khattab dengan membawa pedangnya itu, bukakan saja pintunya. Tidak usah takut, bukakan saja pintunya. Jika niatnya baik datang ke sini, maka kita akan terima. Akan tetapi jika niatnya buruk datang ke Darul Arqam ini, maka saya yang terdepan akan melawan Umar bin Khattab, kata Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah duluan masuk agama Islam. Maka kemudian dibukalah pintu itu dan ditarik langsung oleh sahabat Hamzah dan mengatakan, dengan apa niatmu ke sini, wahai Umar? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, bertemulah kemudian Umar bin Khattab dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku datang ke sini ya Rasulullah ingin bersaksi, dan kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, dan dengan itu dia telah memeluk agama Islam, ikut bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Darul Arqam itu kemudian bertakbir, kemudian mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Mereka merasa senang dengan karunia yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan kepada mereka dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya garis bawahi dari kisah sahabat
Umar bin Khattab ini, dan dengan tema kita Al-Quran mampu mengubah kehidupan seseorang siapapun dia. Bahwa yang menjadi awal-awal muncul hidayah, petunjuk di dalam diri sahabat yang bernama Umar bin Khattab ini adalah bacaan Al-Quran. Adalah kalamullah. Ketika Umar bin Khattab ini membaca surat Thaha dari ayat 1, ada yang mengatakan sampai ayat 15, maka dengan itu kemudian muncullah hidayah dan muncullah petunjuk di dalam hati Umar bin Khattab ini, sehingga dengan itu dia memeluk agama Islam. Maka saya yakin siapapun kita, siapapun seseorang yang memiliki dosa yang penuh besar, dia merasa bahwa dirinya telah durhaka kepada Allah, telah melakukan maksiat yang begitu dahsyat selama hidupnya, namun ketika ada panggilan di dalam jiwanya untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya yang pertama kali kita lakukan, yang pertama kali kita lakukan untuk melakukan perubahan dalam hidup kita adalah bertaubat kepada Allah, dan kemudian kita niatkan untuk mempelajari Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu kekuatan dan kedahsyatannya yang sangat luar biasa, mampu memberikan perubahan yang positif bagi seseorang siapapun dia. Apakah dia orang yang selama ini memiliki kejahatan yang begitu besar, atau dia telah melakukan kemaksiatan yang begitu banyak, namun dengan rasa ingin bertaubat kepada Allah dan kemudian ingin mengubah kehidupannya ke depan, maka yang menjadi solusinya adalah mempelajari dan belajar Al-Quran. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan ketika para sahabat itu bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya Aisyah, bagaimana perilaku ataupun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Singkat saja apa yang disampaikan, yang dijawab oleh Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak ataupun perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang tergambar di dalam Al-Quran, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu, maka itulah perilaku dan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang bagaimana orang-orang ketika diberikan ayat suci Al-Quran, ketika diwariskan kepada mereka Al-Quran. Di dalam ayat itu Allah abadikan, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian telah kami wariskan, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yakni Al-Quran, alladzina istafaina, kepada orang-orang pilihan kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, maka di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasida, dan juga ada yang pertengah-tengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan juga ada orang-orang yang segera ataupun telah melakukan kebaikan terlebih dahulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah fadilah ataupun karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggolongkan ada 3 golongan orang ketika telah diwariskan kepada mereka kitabullah. Ketika telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu, maka sikap orang-orang itu ada 3 golongan di dalam ayat ini menyebutkan. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsih. Bahwa Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam kehidupan ini, sebagai peta dalam kehidupan di dunia ini. Namun orang-orang golongan yang pertama ini, faminhum zalimun li nafsih, mereka abai terhadap petunjuk pedoman yang tertulis, yang tercatat di dalam Al-Quran. Mereka enggan, tidak mau untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Kalau kita misalnya tidak mau ataupun enggan untuk mempelajari Al-Quran, yang rugi kira-kira siapa? Kita sendiri. Bukan orang lain, atau bahkan bukan Nabi Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya akan semakin berkurang, tidak. Tetapi yang merugi ketika kita sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran, yang rugi adalah kita sendiri. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara orang-orang yang sudah ketika diwariskan Al-Quran, faminhum zalimun li nafsih, mereka abai terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka enggan kemudian untuk mengamalkan apa yang ada diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut, maka mereka adalah golongan orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan golongan yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini adalah golongan orang-orang pertengah-tengahan. Disebutkan bahwa pertengah-tengahan ini dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, namun pada saat-saat tertentu ketika iman mereka melemah, iman mereka menurun, mereka melanggar perintah-perintah Allah. Mereka tidak mengamalkan perintah ataupun kewajiban yang Allah perintahkan, atau bahkan mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid, yakni mereka adalah orang-orang golongan pertengah-tengahan yang kadang ketika iman mereka naik, maka mereka mengamalkan perintah Allah dan mereka menjauhi larangan Allah. Dan ketika iman mereka turun, melemah, maka perintah Allah mereka abaikan, larangan Allah mereka langgar. Maka mereka adalah orang-orang yang pertengah-tengahan. Dan orang yang pertengah-tengahan ini ketika di akhirat kelak mereka akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika mereka sebelum dimasukkan ke dalam surga, maka mereka disucikan terlebih dahulu. Dilemparkan terlebih dahulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang pertengahan, yang kadang ketika iman mereka naik, mereka mengamalkan perintah Allah. Yang pada saat-saat tertentu ketika iman mereka melemah, iman mereka turun, maka mereka melanggar ataupun tidak menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim. Dan yang golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah sabiqum bil khairat, yang sudah
melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Mereka tetap konsisten, mereka tetap istiqomah menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu konsisten untuk menjauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu mampu dan sanggup untuk mempertahankan golongan yang ketiga ini, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dan itu adalah karunia dan fadilah, keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita bermunajat, bermohon kepada Allah supaya kita termasuk dari golongan yang ketiga ini, yakni golongan orang-orang sabiqum bil khairati biidznillah, yang sudah senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, sudah istiqomah dan sudah konsisten di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsistensi ini, dengan keistiqomahan ini, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa golongan orang-orang yang ketiga ini, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kalau yang kedua tadi, minhum muqtasid, orang-orang yang pertengah-tengah ini, yang kadangkala mereka beriman kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, yang kadangkala mereka melanggar ataupun tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka terlebih dahulu dihisab dan disucikan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun golongan yang ketiga ini, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu, ketika mereka termasuk golongan sabiqum bil khairati biidznillah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan yang ketiga ini, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kami sampaikan ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana Al-Quran itu sangat mampu mengubah dan memberikan dampak yang positif yang begitu dahsyat kepada seseorang, siapapun dia. Seberapa besar dosanya, seberapa banyak maksiat yang telah dia lakukan, namun ketika ada ketukan di dalam hatinya untuk berubah, dan dengan itu kemudian dia memiliki niat mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini, maka insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mempelajari Al-Quran itu dia akan mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.